Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai renungan pagi pada hari ini. Semoga Zoom ini berfungsi dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bu Resti dipersilahkan. Nah, anak-anak, sebelum kita
mendengarkan serta belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Firman Tuhan pada renungan pagi hari ini diambil dalam kitab Ayub pasal 32 ayatnya yang ke-6 hingga 8. Ayub 32 ayat 6 hingga 8. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Kami dapat datang ke sekolah ini dengan penuh sukacita. Tuhan, kami telah memuji Engkau melalui lagu puji-pujian yang kami naikkan. Kiranya lagu puji-pujian yang boleh kami nyanyikan pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, tibalah saatnya kami akan duduk diam dengan manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami, urapilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Resti akan membacakannya dari sini. Dan Bu Resti bacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua yang berbunyi demikian. Ayub 32 ayatnya yang ke-6 hingga ke-8. Lalu Elihu bin Barakel orang Bus itu berkata, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya saja berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian." Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, seperti di awal bulan kemarin kita masih membahas tentang empati. Tokoh yang kita pelajari adalah Ayub. Nah, sebelumnya berarti mau tanya, apakah kamu pernah di rumah itu mengadakan suatu rapat gitu ya, atau musyawarah untuk menentukan misalnya hendak berlibur, holiday. Nah, ada sebuah keluarga yang hendak merencanakan holiday gitu ya. Keluarga ini terdiri dari papa, mama, adik, kakak, abang gitu ya. Mereka berkumpul hendak memutuskan hendak berlibur kemana mereka di tahun kenaikan kelas mendatang, seperti itu. Nah, orang tuanya merencanakan liburannya itu nyebrang ke beda negara gitu ya, ke luar negeri. Tetapi si anak ini, antara kakak, abang, dan adik ini mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Mereka berpendapat, ngapain buang-buang uang ke luar negeri? Lebih baik kan liburannya enak di sekitar sini aja, dekat-dekat sini, masih di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian si adik ini karena dia merasa lebih muda gitu ya, umurnya paling sedikit, dia merasa, enggak lah, aku enggak usah mengemukakan pendapatku. Aku jadi pendengar yang baik aja lah. Aku ngikut gitu ya, manut gitu ya. Tapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia itu kurang setuju dengan pendapat kedua orang tuanya serta kakak dan abangnya. Dia ingin tetap di rumah saja. Karena menurut dia lebih hemat gitu ya, lebih baik uangnya itu ditabung untuk kebutuhan yang mendesak gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ada.
dalam cerita tadi yang beresi ceritakan anak bungsu tadi itu sama persis dengan apa yang dialami oleh Elihu. Nah, dia merasa dia yang paling muda gitu ya. Dia merasa enggak lah, yang usianya lebih tua saja yang berhak mengemukakan pendapatnya. Karena dia lebih berpengalaman gitu ya di dalam ayat ini tadi. Dibandingkan dengan Ayub dan ketiga sahabatnya yang telah diulas di hari apa itu sama Bu Prima itu kan ya. Nah, tapi pada kenyataannya orang yang lebih tua dari Elihu ini, Ayub dan ketiga sahabatnya itu, mereka tidak memiliki hikmat. Hikmat di sini dalam artian kalau dalam KBBI itu bijak atau arif, seperti tema kita pada pagi hari ini, usia tidak menjamin hikmat. Nah, kenapa Elihu dengan Ayub itu meskipun usianya lebih tua dari Elihu tetapi dia tidak memiliki hikmat? Karena Ayub dan ketiga sahabatnya itu dia sudah terbakar oleh adanya amarah. Amarah, emosi yang negatif. Nah, amarahnya itu meledak-ledak sehingga mengakibatkan Ayub dan ketiga sahabatnya itu kehilangan hikmat karena mereka lebih menonjolkan, lebih kalah dengan amarahnya itu, sehingga dia kehilangan hikmat. Dia tidak meminta atau memohon pertolongan Tuhan untuk diberikan kebijakan, kearifan yang datangnya dari Tuhan. Karena Ayub dan ketiga sahabatnya Elihu ini tersulut emosi negatif. Nah, itu ya. Jadi usia itu tidak menjamin hikmat. Jika kamu merasa lebih muda di tengah-tengah keluargamu dibandingkan oleh papa mamamu, kakak atau abangmu, jika kamu meminta berkat, pertolongan Tuhan, Tuhan mencurahkan hikmatnya kepada kamu yang lebih muda dari papa, mama, kakak serta abangmu, ya sepatutnya lah kamu menyampaikan pendapatmu, mengemukakan pendapatmu. Bagaimana caranya? Mudah. Kita sebelum berbicara hendaknya dipikirkan terlebih dahulu, berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita, agar kita bisa mengutarakan lewat perkataan kita dengan tutur kata yang sopan, tidak menyinggung sesamanya yang ada di sekitarnya, atau bahkan tidak menyakiti hati orang lain. Itu sangat mudah kita lakukan jika kita meminta pertolongan dari Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan agar kita lebih bijak dan arif dalam mengeluarkan perkataan serta bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa? Pasti bisa. Karena kita punya semboyan Eagle in me. Eagle in me. Bersama Tuhan kita akan bisa melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang telah disampaikan oleh guru kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan bersama-sama ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi singgah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti, terlebih lagi Tuhan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada kami, sehingga kami dalam berkata-kata, di dalam perbuatan kami, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami, hingga siang hari nanti, begitu juga nanti ada kegiatan ekskur. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, memampukan kami,
sehingga jalannya kegiatan pembelajaran sepanjang hari ini, mulai pagi hingga sore hari nanti, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan seruan doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, anak-anakku yang terkasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita.